Hidup tak selalu berjalan mulus. Tak jarang kita merasa lelah berjuang sekuat tenaga. Namun hasilnya tak kunjung terlihat. Lelah itu pasti, ingin menyerah pun kerap datang menghampiri. Namun hidup tak pernah bertanya, apakah kamu kuat? Ia hanya meminta kita untuk terus melangkah. Ada yang terjaga dari pagi hari demi mengejar mimpi. Ada pula yang pulang larut malam demi orang-orang tercinta. Ada yang jatuh berkali-kali, namun tetap memilih bangkit meski perlahan. Karena pada akhirnya, keberhasilan bukan ditentukan oleh seberapa cepat kita sampai, melainkan oleh seberapa kuat kita bertahan dan terus berjalan, meski dunia terasa begitu berat. Majalengka, sebuah kota yang terletak di Provinsi Jawa Barat, mempunyai posisi yang strategis. Kota ini berada di jalur utama yang menghubungkan Bandung dengan Cirebon, dan memiliki julukan Kota Angin. Majalengka punya penduduk yang cukup beragam, dengan mayoritas masyarakatnya bekerja di sektor pertanian. Makanya nggak heran kalau banyak banget hasil pertanian yang berlimpah di sini, seperti beras, jagung, dan sayuran. Tapi, di balik itu semua, kota ini juga punya potensi besar di sektor industri dan pariwisata. Majalengka punya banyak potensi alam yang belum banyak dijelajahi. Misalnya, ada wisata alam seperti Curug Cimahi, Sawah Bengkok, dan agrowisata anggur Brazil. Cocok buat kamu yang suka wisata alam. Dengan beragam potensi ini, Majalengka bisa jadi tempat yang menarik untuk investasi dan perkembangan di masa depan. Tapi siapa sangka, di balik keindahan alam Majalengka yang memukau, masih tersimpan banyak cerita tentang tantangan hidup. Mulai dari pengangguran, masalah ekonomi, hingga lahan yang terbengkalai. Tapi itu semua nggak berlaku untuk Deden Purbaya. Seorang petani muda yang memilih jalur berbeda di saat banyak orang merantau ke kota untuk mencari pekerjaan. Deden justru kembali ke kampung halaman. Dengan lahan yang dulu dianggap tidak produktif, kini disulap jadi kebun anggur Brazil yang subur dan berkelas. Memang tidak mudah. Dari nol, Deden Purbaya belajar, mengalami kegagalan, dan bangkit kembali. Sampai akhirnya berhasil panen dan mempunyai pasar sendiri. Untuk Deden Purbaya, tanah Majalengka ini bukan sekedar tempat tinggal, tapi sumber harapan dan masa depan. Dan kini, anggur Brazil yang dia tanam bukan hanya sekedar mengubah hidupnya, tetapi juga membuka peluang untuk petani lain di sekitarnya. Dari Majalengka, Deden membuktikan bahwa mimpi besar bisa tumbuh dari akar yang sederhana. Inilah kisah Deden Purbaya, petani muda yang menembus langit dengan akar yang kuat di tanah kelahirannya. Kisah ini dimulai dari awal sebuah kebun kecil di Desa Teja. Dengan awalnya kebun anggur Brazil ini dikelola oleh orang tua Deden Purbaya, yang menanam pohon anggur dengan harapan menghasilkan buah berkualitas tinggi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Deden Purbaya. Saya seorang petani, seorang santri, dan akademisi juga.
Oke, awal mulanya anggur Brazil, dulu bapak ibu saya seorang petani, namun tentunya di tahun 2006-2007 itu melihat potensi yang perlu dikembangkan. Sebagaimana kita ketahui bahwa di Majalengka itu dikenal dengan pusat pembibitan, pusat durian, mangga, kemudian lengkeng, jeruk, lain sebagainya. Namun belum ada petani yang fokus dari mulai tanam sampai dengan untuk panen langsung. Nah, sehingga kita dari tahun 2016, karena dulu Abah sempat buka cabang pembibitan di Garut Pamengpeuk, ada konsumen yang minta cariin pohon anggur Brazil. Akhirnya kita cari di Majalengka dan dapat pada waktu itu, tingginya kurang lebih 80 cm, harganya 80.000. Kemudian dijual di Garut Pamengpeuk di sana, satu pohonnya itu 400.000. Nah, setelah lama dirawat, berbuah, dengar-dengar pada waktu itu buahnya 400.000 1 kilo. Sehingga dari sana saya sama orang tua ini melihat potensi yang sangat luar biasa, melihat potensi yang perlu dikembangkan. Akhirnya dari tahun 2016 kita lebih fokus ke membudidayakan anggur Brazil. Deden Purbaya pernah ngerasain gimana rasanya ditolak berkali-kali. Dengan modal ijazah dan harapan yang besar, dia mencoba pekerjaan ke banyak tempat. Namun, sayangnya, jawaban yang dia dapat hampir selalu sama, penolakan dan penolakan. Sebelum akhirnya memilih bertani anggur Brazil, Deden sempat mencoba berbagai jenis usaha baru. Saya ketika kuliah itu udah mulai berusaha untuk mencari sampingan dengan usaha sablon, kemudian usaha di lele juga, tapi ternyata namanya juga awalan, kita perlu mencoba dan terus mencoba. Saya usaha dengan teman bareng-bareng di membudidayakan lele, namun ternyata ketika mau panen gagal. Dan selain itu juga tentunya ketika kuliah saya mencoba untuk mencari penghasilan tambahan dengan sablon kaos gitu ya, menerima satuan kemudian sampai kesannya losinan bahkan puluhan, tapi tentunya itu tidak berjalan lama juga. Akhirnya setelah dari sana saya mencoba juga untuk melamar pekerjaan, karena di sana tertera juga ketika melamar pekerjaan harus sudah ada pengalaman, sedangkan saya belum pernah ada pengalaman dalam bekerja. Akhirnya saya mencoba terus untuk mencoba melamar pekerjaan, namun tentunya hasilnya nihil. Jadi Allah belum takdirkan saya untuk bekerja di tempat orang lain. Setiap perjalanan besar dimulai dari langkah yang kecil. Dan buat Deden Purbaya, langkah itu dimulai dari pertanyaan sederhana. Apa sih arti kehidupan yang lebih bermakna? Sebelum akhirnya menjadi petani yang sukses. Deden hidup jauh dari kebun. Kisah perjuangannya adalah cerita keberanian untuk memulai lagi. Menemukan makna di setiap tetes keringat, dan akhirnya memilih untuk kembali ke akar. Nah, dari sanalah tentunya saya mencoba lagi usaha apapun itu. Jadi ketika ada peluang itu saya berani untuk mencoba dan siap untuk mengambil risiko. Dan alhamdulillah setelah lulus dari kuliah tersebut, kemudian karena orang tua saya ini, bapak ibu saya sebagai petani, dulu petani durian, kemudian akhirnya saya bareng-bareng dengan orang tua, akhirnya di sana saya bekerja sama dengan orang tua untuk bareng-bareng membudidayakan anggur Brazil Gentar. Jadi akhirnya kita fokus ke anggur Brazil Gentar karena di sana ada potensi yang harus dikembangkan. Sebagaimana di Majalengka itu dikenal dengan pusat pembibitan, namun petani di sekitar hanya sebatas pembibitan. Jadi jarang yang sampai dari mulai nanam sampai panen langsung, itu jarang. Perjalanannya tidak selalu mulus. Yang orang lihat sekarang, dulu Deden sempat diremehkan banyak orang. Katanya, ngapain sih menanam anggur di Majalengka? Memang bisa tumbuh subur? Dengan modal pas-pasan, lahan yang tandus, cuaca yang tidak menentu, itu sering membuat Deden gagal dalam berpanen. Belum lagi ilmu soal menanam anggur yang minim banget. Semuanya harus dia pelajari sendiri dari awal. Teman-temannya udah banyak yang bekerja di pabrik atau merantau ke kota. Sementara Deden masih berkutat di kebun yang penuh harapan, tapi juga penuh tantangan. Kadang hasil panen nggak sesuai, kadang juga serangan hama bikin Deden hampir menyerah. Tapi yang berbeda dari Deden Purbaya, dia tidak berhenti belajar, mencari tahu menanam yang benar, eksperimen dengan pupuk organik,
sampai mengulik teknik perawatan anggur yang cocok dengan iklim Majalengka. Namun tentunya di sana juga banyak tantangan yang kita hadapi. Dari misalkan ketika awalan panen banyak kita bingung ini buahnya mau dikemanakan. Kemudian ketika musim hujan pas keluar bunga rontok juga. Jadi di sana kita terus berinovasi bagaimana caranya agar panennya tentunya ini dapat dimanfaatkan secara maksimal. Dalam prosesnya ada hama juga, ada hama seperti kupu-kupu putih itu ya yang ada di pohonnya, kemudian yang ada di buahnya. Kemudian kita berusaha untuk mencari pupuk yang terbaik juga untuk agar hama itu tidak datang kembali. Kemudian ketika hujan, akhirnya kita pakai ranet. Dan ketika panen banyak pun tentunya ini ada kendala juga ini. Si buahnya dipatokin sama burung. Sebenarnya burungnya nggak banyak ya, cuman 1-2. Tapi ini burungnya buat temen-temennya gitu. Jadi zatnya dimakan, kemudian ya akhirnya terbuang gitu. Pelan-pelan, hasilnya mulai kelihatan. Dari yang dulu diremehkan, sekarang banyak yang bertanya, bagaimana caranya menanam anggur bisa sesukses ini? Tidak ada yang instan. Deden tahu, setiap kegagalan itu bagian dari proses untuk mengejar mimpi yang lebih besar. Dari setiap tantangan, muncul sebuah solusi untuk mengatasi kebingungan distribusi. Agar anggur-anggur tidak terbuang sia-sia, mulailah berinovasi dengan menciptakan produk baru. Dari buah yang terbuang itu kita pun berinovasi lagi. Kita dibuatkan dari si buah yang sudah diambil sarinya sama burung itu akhirnya kita ambil, kemudian itu dibuatkan kismis. Nah untuk selanjutnya ketika panen banyak kita bingung juga ini buahnya mau dikemanain. Tapi tentunya kita berinovasi, akhirnya kita dibuatkanlah selai. Dan dari selai itu ini cocok buat roti dan dibuatkan jus. Jadi sekarang inovasi ketika panen buahnya banyak, kita dibuatkan selai dan dibuatkan jus. Gitu. Kita masukin yang dingin kurang lebih 250 ml. Iya. Berarti ini kalau untuk selai ini bisa untuk campuran roti juga ya kan? Bisa buat roti juga. Ini jus anggur Brazil. Minumnya jus anggur Brazil. Nah ini kita cobain teh, apakah ini nanti kurang manis atau kurang asam atau bagaimana ya? Mungkin kalau misalkan asam tuh ini dari anggurnya juga ya Kang ya? Iya. Kulitnya itu kan? Betul. Jadi emang nanti kalau misalnya terlalu manis berarti gulanya tadi terlalu banyak. Kalau kurang asam nanti tambahin lagi selainya. Katanya kan kalau anggur Brazil ini ada beberapa varian rasa nih kan? Ada 7 rasa. Rasanya apa aja tuh Kang? Jadi dari keluar bunga sampai getem kurang lebih 25 hari. Hari ke-26 itu seperti jauh biji, 27 manggis, leci, srikaya, sirsak, sampai rasa anggur Brazilnya. Sekarang, kebun anggur yang dulu sederhana, kini mulai berkembang pesat. Anggur Brazil yang dulu ditanam dalam jumlah yang sedikit, sekarang menjadi produk unggulan yang sangat dikenal luas. Semua ini berkat usaha Deden Purbaya, yang terus mengembangkan kebun warisan orang tuanya. Fokus ke anggur Brazil, kemudian atas unsur ketidaksengajaan juga. Dulu saya HP-nya Nokia 6630, kemudian ketika Abah sedang panen, sama saya itu diliput ya di video, memorinya cuma 512 MB, kemudian saya dengan tujuan niat nyimpen file ke YouTube, tapi ternyata penontonnya sangat luar biasa, banyak gitu, penonton banyak yang tanya-tanya, dan akhirnya banyaklah yang berkunjung ke sini. Selain untuk dirinya sendiri, Deden juga mempunyai misi untuk memberdayakan petani lokal dan masyarakat sekitar. Dia mempercayai berbagi ilmu itu kunci untuk menciptakan pertanian yang bisa bertahan lama. Tapi siapa sangka, kebun anggur yang dulu hanya impian, sekarang menjadi kebanggaan. Deden bukan hanya berhasil menanam anggur Brazil di tanah Majalengka, tapi juga membuat perubahan besar di sekitarnya. Yang dulu banyak pemuda di desa Teja bingung mau kerja apa. Ada yang merantau, ada yang menganggur, ada yang pasrah dengan keadaan. Tapi setelah melihat Deden berhasil, mereka mulai tergerak.
menjadi seorang petani itu tentunya tidak mudah, karena untuk remaja sekarang merasa gengsi untuk terjun di pertanian. Tapi tentunya saya dengan terjun ke pertanian di sini ini membawakan dampak yang sangat luar biasa. Insya Allah dirasakan manfaatnya oleh masyarakat Kabupaten Majalengka. Jadi sekarang alhamdulillah udah banyak pemuda yang tidak malu dan tidak gengsi mau terjun di pertanian. Dan saya yakin bahwa keberhasilan yang saya capai sekarang ini tentunya berkah, doa, ridho dari orang tua, guru, istri, dan tentunya anak-anak serta teman-teman yang sangat luar biasa, dan dukungan dari pemerintahan juga yang sangat luar biasa. Alhamdulillah, ini doa orang tua dan guru yang sangat luar biasa. Deden tidak pelit untuk memberi ilmu. Ia mengajak mereka bareng-bareng mengolah pertanian, dan yang awalnya tidak mengerti apa-apa soal anggur, sekarang bisa menanam sendiri dan mendapatkan penghasilan. Tidak hanya untuk pemuda, Deden juga peduli dengan generasi-generasi berikutnya. Dia sering mengadakan edukasi, seminar dengan mahasiswa, dengan anak-anak sekolah. Mereka diajak langsung ke kebun untuk bertanam. Dikenalkan bagaimana bertani itu. Bukan hanya soal tanah dan cangkul, tapi juga teknologi, strategi, dan ketekunan. Deden ingin menunjukkan kalau menjadi petani itu bisa sukses dan membanggakan. Alhamdulillah, tentunya berkah anggur Brazil ini dengan saya terus mencoba dan memanfaatkan media sosial sehingga ini dikenal banyak orang. Dan akhirnya sekarang terbentuklah ataupun adanya agrowisata anggur Brazil Gentar, yang di sini kita menyediakan 3 paket. Ada paket edukasi, ada paket wisata, dan paket liwet. Di mana paket edukasi ini tentunya ketika ada dari sekolah, dari TK, SD, ataupun dari SMP, nanti mereka keliling kebun. Setelah keliling kebun, nanti kita kasih penjelasan juga tentang pertanian, dan di akhir mereka praktek bagaimana caranya menanam dan merawat pohon yang baik gitu. Nah, itu untuk tingkatan SD, TK, dan RA. Namun untuk tingkatan SMP, untuk tingkatan SMK, kemudian dari kuliahan, itu udah belajar bagaimana caranya stek ataupun okulasi. Dampak dari pengelolaan kebun anggur Brazil ini tidak hanya dirasakan oleh pengelola kebun itu sendiri, tetapi juga oleh masyarakat dan daerah Majalengka. Kerja kerasnya tidak sia-sia. Majalengka yang dulu hanya dikenal karena alamnya yang indah, sekarang juga menjadi sorotan karena pertanian yang modern. Media mulai melirik. Stasiun televisi nasional datang untuk meliput. Bahkan orang-orang dari luar daerah mulai tertarik untuk belajar langsung ke kebunnya. Dari kebun kecil yang dulu penuh tantangan, sekarang menjadi inspirasi banyak orang. Kemudian untuk selanjutnya, alhamdulillah terus berkembang, dan di puncaknya tahun 2019 ini mulai naik. Alhamdulillah ini diliput oleh beberapa media, diantaranya ada Metro TV, Trans 7, Trans TV, dan beberapa media lokal lainnya. Terus ininya semakin berkembang lagi. Alhamdulillah akhirnya diliput oleh Sibolang, kemudian Si Gundul, dan kemarin yang terakhir yaitu I Love Indonesia dari ZTV. Deden sudah membuktikan kalau sukses tidak harus bepergian jauh. Cukup berani berjuang di tanah sendiri, dan kini akar mimpi yang ia tanam semakin kuat, menjulang tinggi dan menembus langit. Mudah-mudahan keberadaan saya dimanapun berada, bersama siapapun, ini memberikan dampak yang positif untuk orang lain. Sebagaimana kita ketahui bahwa khairunas anfa'uhum linas, sebaik-baik manusia ialah yang memberikan kemanfaatan untuk orang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentunya dengan adanya wisata anggur Brazil ini yang pertama memberikan dampak yang sangat positif ya. Yang pertama adalah memberikan motivasi kepada para petani di sekitar, khususnya para pemuda, karena masih langka sekali untuk para pemuda yang fokus di bidang pertanian. Nah, jadi kebanyakan petani di sini tuh udah tua-tua ya. Jadi generasi yang sekarang tuh anak zaman sekarang kan biasanya kalau tidak bertani, otomatis kan dia langsung ke pabrik ataupun ikut merantau lah ke luar Pulau Jawa. Harapannya tentu kami sebagai pemerintah Desa Teja supaya wisata anggur Brazil ini yang paling utama adalah memberikan motivasi kepada para petani yang ada di Desa Teja, khususnya para pemuda. Nah, di sini
Itu dengan adanya Kang Deden di budidaya anggur Brazil Kentar, anak muda tuh semakin sedikit yang merantau. Jadi di sini tuh yang semakin banyaknya membantu orang tua mengembangkan petani dalam bidang padi ataupun bibit-bibitan dengan memanfaatkan teknologi media sosial. Rp10 juta. Jadi nggak ada alasan lain untuk tidak melanjutkan di pasca sarjana IPB. Take 1, roll and action. Penolakan pelamar pekerjaan. Pada kebaikan